Salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek Resort Bumi Anggrek Bekasi. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di hari ini, Selasa 30 September 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Ende nomor 162, baitnya yang ke-6. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Yosua 3 ayat yang ke-5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Demikianlah firman Tuhan. Bersiap untuk hal yang penting dan baik adalah hal yang sangat perlu dilakukan. Misalnya calon pengantin dilarang untuk keluar dari rumah 1 hari sebelum hari pernikahan, supaya mereka dapat melakukan persiapan dengan baik dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merusak rencana pernikahan. Atau bersiap menerima tamu terhormat. Rumah dibersihkan, dirapikan, dan ditata dengan lebih baik lagi. Bangsa Israel pun diminta untuk melakukan persiapan ketika Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di tengah-tengah mereka. Perbuatan yang ajaib yang dimaksud adalah Allah akan memimpin umatnya memasuki tanah Kanaan. Dia akan berada di depan umat, memasuki tanah tersebut, melalui kehadiran tabut perjanjian yang dibawa oleh para imam dari suku Lewi. Allah berada di depan untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang diam di Kanaan, yang akan menghalangi mereka memasuki tanah tersebut. Persiapan yang diminta Allah untuk umat lakukan adalah menguduskan diri mereka. Ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan umat dalam rangka menguduskan diri. Namun yang utama adalah tidak boleh mereka melakukan hal-hal cemar di mata Allah, menjaga sikap dan perbuatan mereka, menyingkirkan semua yang najis dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dimurkai Allah. Itulah yang Allah minta, menguduskan diri. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, seperti halnya umat Israel yang berharap dapat memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka sejak nenek moyang mereka yaitu Abraham, kita pun selalu berharap Allah memenuhi segala janjinya kepada kita, janji berkat dan kemenangan. Kita selalu berharap Allah menjawab doa kita dan mengabulkan permintaan kita seperti yang dijanjikannya. Kita juga selalu berharap Allah menggenapi janjinya bagi anak-anak dan cucu serta keturunan kita. Semua harapan itu sesungguhnya sesuatu yang wajar dan juga baik. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita juga tentang apa yang menjadi bagian kita yang harus kita kerjakan, yaitu mempersiapkan diri, mengatur tingkah dan laku kita, yaitu agar kita selalu menguduskan diri di hadapannya. Allah pernah berfirman dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Artinya Allah kita bukanlah Allah yang tidak mau, apalagi tidak mampu untuk mewujudkan seluruh janjinya kepada kita. Namun jika kita tidak menjaga kehidupan kita agar kudus di hadapannya,
tidak menjadi serupa dengan dunia ini, maka pertolongannya menjadi terhalang oleh segala dosa kita. Kepada umatnya Allah berkata dalam nats renungan kita hari ini, kuduskanlah dirimu. Itulah juga yang menjadi perintah bagi kita hari ini, yaitu kita menguduskan diri kita bagi Allah, melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, dan berhenti melakukan apa yang tidak diinginkannya. Maka Tuhan akan menunjukkan kepada kita perbuatan-perbuatan ajaib yang tidak pernah terpikir oleh kita sebelumnya, penggenapan-penggenapan janji yang akan terus dilakukannya bagi kita dan keturunan kita. Karena itu bersiaplah untuk menerima segala perbuatannya yang ajaib. Kuduskanlah diri kita dari segala perbuatan dosa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus menolong kami, menguatkan kami dan memampukan kami untuk menguduskan diri dalam kehidupan kami di hadapan-Mu, sehingga tangan-Mu boleh terus melakukan perbuatan ajaib dalam kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami, dan keturunan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.